News edisi Minggu 3 April 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Misa Desirait, inilah live update selengkapnya. Wakil Bupati Aceh Besar Tengku Haji Husaini atau akrab disapa Walet Husaini turun langsung ke lokasi ruko yang dijadikan sebagai lokasi prostitusi online di Gampong Garut, Kecamatan Darul Imarah pada Sabtu 2 April. Kedatangan Walet Husaini itu meminta kepada pihak pengelola ruko yang diduga terlibat sebagai mucikari praktek prostitusi online. Dalam negosiasi itu, akhir penyewa ruko yang telah melakukan penyalahgunaan ruko menjadi lokasi prostitusi online bersedia pindah. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Serambi News, Asnawi Lui, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Asnawi. Baik, Mai, makasih. Serambi News dapat kami laporkan bahwa Wakil Bupati Aceh Besar Tengku Husaini Wahab atau yang akrab disapa Walet Husaini pada Sabtu 2 April 2022 langsung turun ke lokasi prostitusi online di mana sebuah ruko berlantai 2 yang dijadikan sebagai tempat praktek prostitusi online ini di Gampong Garut, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Kedatangan Walet Husaini ke lokasi prostitusi online ini adalah untuk melakukan negosiasi kepada pihak pengelola atau penyewa yang diduga sebagai mucikari dalam praktek prostitusi online ini, sebagaimana pengakuan 5 wanita cantik yang diamankan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satpol PPWH Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 29 Maret 2022 di Desa Garut. Nah, di sini dapat kita sampaikan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Satpol PP dari 5 yang diamankan, 3 diantaranya mengakui bahwa mereka telah melakukan hubungan prostitusi online ini dengan ditemukannya ada kondom, tisu magic, dan sperma di kasur. Nah, di sini sempat pihak aparatur desa yang langsung dipimpin oleh Kepala Desa atau Geci Kampung Garut, Edi Irfan, bersama perangkat desa dan tokoh agama pada Jumat siang mendatangi ruko yang sebagai lokasi tempat prostitusi online ini untuk meminta segera meninggalkan lokasi ruko sebagaimana perjanjian mereka dalam berita acara mereka teken pada saat kejadian itu 3 kali 24 jam mereka bersedia untuk meninggalkan ruko tersebut. Namun pada Jumat itu sempat terjadi adu mulut dan nyaris adu jotos antara perangkat desa dengan pihak pengelola atau penyewa. Sehingga dapat kami sampaikan pada Sabtu kemarin, Wakil Bupati Kabupaten Aceh Besar ini atau Walet Husaini yang akrab disapa, ini langsung turun dan melakukan negosiasi kepada pihak pengelola atau penyewa. Nah, akhirnya dengan kesepakatan dan negosiasi ini, pihak pengelola akhirnya bersedia meninggalkan Gampong Garut dan ruko berlantai 2 yang dijadikan selama ini sebagai prostitusi online akhirnya disegel. Dan pihak pengelola meminta untuk barang-barang mereka diberikan waktu seminggu untuk diangkat ke lokasi mereka lain yang untuk pindah yang mereka sudah mencari tempat saat ini. Nah. Ya, baik, terima kasih Asnawi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Baik, makasih sama-sama. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Untuk mengantisipasi keributan saat asmara subuh di bulan Ramadan 1443 Hijriah, pemerintah Kota Medan melakukan patroli di sejumlah titik pada Minggu 3 April. Salah satunya di Jalan Ring Road, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Di lokasi tersebut tampak sejumlah petugas gabungan dari polisi, TNI, dan Satpol PP, serta Dinas Perhubungan,
tampak sudah bersiaga seusai sahur tadi. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Medan, Vian, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Vian. Ya, baik rekan Me dan juga para Tribuners di rumah. Ya, pada puasa pertama ini tadi memang Wali Kota Medan Bobi Nasution menggelar apel di pinggir jalan, yaitu tepatnya di Jalan Ring Road Kota Medan. Ya, dalam apel tersebut Bobi Nasution menyampaikan agar melaksanakan patroli di sejumlah titik yang rawan akan adanya asmara subuh yang kerap digelar di beberapa bulan puasa pada tahun-tahun lalu. Nah, dari situ tadi sekitar jam pukul 5 para petugas gabungan dari pihak polisian, TNI, Satpol PP dan juga Dinas Perhubungan serta kecamatan langsung melakukan patroli di kawasan, salah satunya di Jalan Ring Road ini. Ya, menurut informasi dari camat tempat bahwasanya dalam apel yang dibawakan oleh Wali Kota Medan ini menyampaikan bahwasanya ada 5 titik ataupun 5 kecamatan yang akan dilakukan patroli, yang mana kawasan-kawasan tersebut memang kerap dijadikan tempat berkumpulnya para muda-mudi setelah sahur. Namun tadi juga kita sempat mewawancarai pihak polisian yang menyebutkan bahwasanya sampai sejauh ini tadi mulai pukul 5 mereka di situ dan sampai sekitar jam 7 tadi tidak adanya keramaian ataupun muda-mudi yang berkumpul untuk melakukan asmara subuh di lokasi tersebut. Ya, sekian rekan dari Medan. Baik, terima kasih Vian dari Tribun Medan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. SR Land Properties, pengembang Mall Queen City di Semarang, mengadakan pasar sembako murah sebagai program CSR-nya terhadap lingkungan sekitar menjelang puasa. Pasar sembako murah ini menyediakan 1.700 paket dan dapat ditebus hanya dengan Rp50.000. Isi paket tersebut terdiri dari beras, gula, telur, mie instan, dan teh senilai Rp130.000. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jateng, Faizal Afan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Faizal. Ya, baik, Mei, terima kasih ya semua. Jadi di Kota Semarang sebelum menjalankan puasa pada 3 April ini, tepatnya pada tanggal 1 dan 2 April kemarin, pengembang perumahan SR Land yang ada di Kota Semarang ini mengadakan CSR dalam bentuk paket sembako murah. Jadi ada sebanyak 1.700 paket sembako yang dibagikan kepada warga yang tinggal di Kelurahan Pandansari, Semarang Selatan dan sekitarnya. Jadi satu paket itu bisa ditebus oleh warga dengan hanya membayar Rp50.000 dan kupon yang diambil di kelurahan masing-masing. Ada dalam satu paket itu berisi beras, gula, telur, teh, dan mie instan yang dinominalkan senilai dengan Rp130.000. Nah, dalam kegiatan itu pula Pak Wali Kota Hindar Prihadi juga menyambut baik kegiatan yang dilakukan oleh SR Land itu, karena di sisi lain kondisi saat ini sembako menjelang bulan puasa beberapa di pasar Kota Semarang mulai naik. Akhirnya terjadilah kegiatan ini sehingga bisa membantu masyarakat di Kota Semarang. Selain itu, Wali Kota Semarang juga melakukan penandatanganan prasasti pembangunan apartemen yang dilakukan oleh pengembang untuk mempercantik kawasan Kota Semarang sekaligus untuk menarik investor. Karena di sisi lain, dengan adanya pengembangan apartemen ini, investasi di Kota Semarang semakin naik dan sekaligus memperbaiki pertumbuhan ekonomi Kota Semarang pasca terjadinya pandemi.
Adapun dengan adanya pembangunan apartemen dan mal ini ketika membuat lapangan pekerjaan baru yang ada di Kota Semarang. Sekian, Mei. Ya, baik, terima kasih Faizal atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wali Kota Semarang serta CEO SR-Land. Berikut tayangannya untuk Anda. Alhamdulillah, saat kita lihat tadi progresnya sudah mulai kelihatan. Kata pengelola, kata CEO-nya katanya tahun depan sudah mulai berdiri megah. Artinya secara kemanfaatan mudah-mudahan bisa dirasakan masyarakat. Secara estetika pasti ini mempercantik Kota Semarang, dan kami berharap dengan munculnya banyak investasi-investasi di Kota Semarang, seluruh masyarakat Semarang menjadi lebih baik, lebih sejahtera. Dan saya titip CSR-nya ke lingkungan jangan lupa, itu Pak. Dan itu sudah dilakukan oleh SR. Terima kasih. Prasasti penandatanganan prasasti untuk pembangunan gedung Legendary Sri Ratu menjadi Queen City Mixed Use Project, dan juga pada saat groundbreaking dan launchingnya promenade Bapak belum bisa datang, sehingga kita memang untuk menyambut bulan Ramadan juga ulang tahunnya Kota Semarang yang ke-475, kita mengadakan CSR program SR-Land kita menjual 1.700 paket sembako murah berupa kupon. Jadi nilainya kira-kira 120 sampai 130 ribu, dan warga Sekre Padansari bisa menebus sebesar 50 ribu, dan acara ini berlangsung selama 2 hari, tanggal 1 dan 2 April besok. Kebetulan besok kan hari Tawareh ya, sebelum puasa ya, jadi kita memang khusus mengadakan tanggal 1 dan 2 ini, Pak. Sembakonya isinya apa saja, Bu? Sembakonya ada beras 5 kilo, gula 1 kilo, Indomie, terus ada telur 1 kilo, dan satunya lagi gula pasir ya, gula pasir 1 kilo ya. Iya. 5 macam, 1.700 paket ya. Karena 2 hari ya nggak ada arti tertentu sih Mas. Cuman kemarin kita hanya mikir 1.700 karena kita koordinasi dengan Pak Camat dan Pak Lurah. Kira-kira warga sekitar ada berapa dan jumlahnya keluar. Tribuners, bagi Anda yang senang berwisata bisa memasukkan Pantai Bukit Tinggi dalam daftar tempat yang akan dikunjungi. Pantai Bukit Tinggi ini terletak di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa. Laut dangkal dengan perairan yang relatif tenang membuat lokasi ini aman untuk anak-anak. Pengelola wisata juga menyiapkan fasilitas bagi Anda yang menyukai kegiatan barbeque atau memanggang ikan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Manado, Rio Nur, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rio. Ya, terima kasih rekan Mei. Jadi Pantai Bukit Tinggi ini terletak di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, di mana lokasi ini berada di pesisir lingkar timur Jalan Trans Sulawesi. Lokasi ini memang cukup populer belakangan ini, karena banyak bermunculan destinasi wisata, karena memang sepanjang pesisir itu daerah pantainya cukup indah dengan beragam, ada pasir putih, ada juga pasir hitam. Nah, salah satu yang memang lagi populer ini pantai Desa Bukit Tinggi, di mana daerah pantai ini cukup aman untuk anak-anak mandi karena perairannya dangkal, terus ombaknya tidak terlalu besar juga. Nah, kemudian warga setempat juga yang mengelola lokasi ini sudah menyiapkan pondok-pondok untuk pengunjung datang bersantai di tepi pantai. Nah, salah satu daya tariknya juga di sini pengelola menyiapkan peralatan untuk warga yang datang bisa barbecue, jadi bisa bakar-bakar ikan, apalagi di daerah ini juga memang banyak warganya bermata pencarian sebagai nelayan, jadi cukup banyak tersedia ikan. Jadi karena banyak ikan yang ada di Desa Bukit Tinggi ini, maka pengunjung yang datang bisa membeli ikan tersebut dengan harga yang cukup murah dan bisa langsung membakar
di tepi pantai, karena di situ sudah disiapkan bara api seperti tempurung, ada sabut kelapa, ada juga panggangan yang sudah disiapkan. Bahkan pengelola juga menyediakan camping ground di situ, di mana bagi pengunjung yang senang camping bisa membuka tenda di tepian pantai. Selain itu juga di sini untuk ada pondok-pondok yang disiapkan oleh warga ini bisa disewa dengan harga yang relatif terjangkau. Begitu juga dengan kalau pengunjung tidak menyiapkan makanan dan minuman, bisa membeli ke pengelola dengan harga juga yang cukup terjangkau. Untuk kopi hanya sekitar 5.000, bahkan ada jika ingin memakan pisang goreng bisa membelinya dari pengelola dengan harga satu paket itu harga 10.000. Di sini juga jika selesai mandi di tepian laut, banyak sekali tersedia air tawar yang berlimpah, sehingga masyarakat yang datang bisa membilas diri setelah mandi di tepian laut. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Rionur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Seorang deportan pekerja migran Indonesia atau PMI dari Malaysia meninggal dunia di Puskesmas Sedadap pada Jumat 1 April pagi. Diketahui pria yang berusia 39 tahun itu berasal dari Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Menurut Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nunukan, Kombes Pol Jaya Ginting, pahlawan devisa negara itu meninggal dunia akibat gagal jantung. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltara, Febrianus Felix yang sudah terhubung bersama kami. Silakan, Felix. Baik rekan Mei dan Tribuners, saat ini saya berada di Rusunawa, Nunukan, tempat penampungan sementara pekerja migran Indonesia yang belum lama ini dideportasi dari Tao Malaysia. Dan dapat saya laporkan kembali pada hari Jumat, tanggal 1 April 2022 pagi, seorang deportan pekerja migran Indonesia meninggal dunia di Puskesmas Sedadap. Dan diketahui pekerja migran Indonesia tersebut berjenis kelamin pria, berusia 39 tahun, dan berasal dari Sopeng, Sulawesi Selatan. Menurut keterangan dari Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, AKBP, maksud saya Kombes Pol Jaya Ginting, mengatakan bahwa pekerja migran Indonesia tersebut meninggal dunia akibat sesak nafas atau gagal jantung. Dan memang almarhum merupakan satu di antara 236 WNI yang dipulangkan kembali ke tanah air melalui Pelabuhan Tunantaka, Nunukan. Dan Ginting juga mengaku sejak tiba di Pelabuhan Tunantaka, almarhum memang sudah mengalami sesak nafas, namun tidak ada keluhan yang serius saat itu. Begitu tiba di Pelabuhan Tunantaka, memang almarhum sempat dipisahkan dari barisan karena mengalami sesak nafas. Dan untuk bisa sampai ke meja petugas yang melakukan tes PCR, petugas menggunakan kursi roda karena almarhum tidak bisa atau tidak kuat untuk berjalan lagi. Dan begitu tiba di Rusunawa, tempat penampungan, petugas dari kantor kesehatan pelabuhan Nunukan didampingi Palang Merah Indonesia melakukan pengecekan terhadap kondisi almarhum. Dan memang saat diperiksa juga tidak ada masalah yang serius. Namun pada saat pagi hari, almarhum sempat mengeluhkan sesak nafas sehingga dibawa atau dirujuk ke Puskesmas Sedadap, dan di sana almarhum meninggal dunia. Dan selanjutnya almarhum dibawa ke RSUD Nunukan untuk kemudian dilakukan pengurusan administrasi oleh BPDM Nunukan untuk dipulangkan ke kampung halamannya di Sopeng. Dan dari pengakuan teman dekat dari almarhum sendiri, memang almarhum sendiri sudah mengalami sesak nafas sudah sejak lama, dan sebelum dipulangkan kembali ke Indonesia sudah mengalami sesak nafas. Dan kemarin sore jenazah sudah dipulangkan ke Sopeng, ke kampung halamannya menggunakan speedboat dari Nunukan Tarakan, dan hari ini baru dari Tarakan menuju ke Makassar menggunakan pesawat terbang. Dan di kampung halaman sendiri, almarhum diinformasikan tinggal bersama kedua orang tuanya dan saudara sepupunya. Dan Ginting, Kepala BPDMI juga sudah menghubungi pihak
PP2MI di Makassar untuk melakukan serah terima jenazah. Saat tiba di Makassar, nanti dari Makassar dibawa pakai ambulans menuju Sopeng. Nanti di Sopeng jenazah akan diurus oleh pihak keluarganya. Sekedar informasi, di belakang saya tampak teman-teman komunitas koalisi buruh migran berdaulat dari Jakarta yang kemudian datang ke Nunukan untuk melakukan konsolidasi atau mengetahui langsung permasalahan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia saat berada di rumah tahanan di Tao, Malaysia. Dan sementara ini berlangsung semacam diskusi melaporkan kejadian-kejadian yang mereka alami saat berada di rumah tahanan di Malaysia. Baik, demikian laporan sementara dari Felix, kembali ke Mei di studio. Baik, terima kasih Febrianus Felix atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nunukan. Berikut tayangannya untuk Anda. Baik, PMI kita yang meninggal ini nama Nursan bin Modi, kelahiran 6 September 1983 di Sopeng. Waktu kedatangan bersamaan dengan 236 TNI deportan, pada saat kedatangan memang sudah ada sedikit keluhan-keluhan almarhum. Untuk itu maka kita lakukan penerimaan dan fasilitas yang khusus buat almarhum. Setelah tibanya di Tunontaka, beliau kita lakukan untuk pendampingan dengan menggunakan kursi roda, dan pemeriksaan di Bea Cukai Imigrasi juga kita dahulukan sampai kita berikan dia waktu dan ruang istirahat di rusun. Waktu malam memang ada keluhan sedikit kaitan dengan sesak, sebagaimana ketika beliau datang dan tiba di Tunontaka, tetapi tidak terlalu mengganggu, sehingga kita melakukan kegiatan pemeriksaan secara biasa saja oleh teman-teman PMI dan Puskesmas Dadap. Namun pada pagi harinya almarhum mengalami sesak begitu ya, sehingga dilakukan pemeriksaan, dilihat daripada prognosa mungkin daripada dokter yang memeriksa, sehingga dirujuklah ke Puskesmas Dadap. Nah, dilakukan pemeriksaan kesehatan di situ, namun tidak tertolong nyawanya. Dari Animo umat Islam di Kabupaten Manokwari, Papua Barat untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih berjamaah di Masjid Ridnaul Bahri meningkat dibandingkan sebelumnya. Pasalnya, pada 2 tahun lalu, pelaksanaan sholat tarawih berjamaah di masjid ini sempat ditiadakan lantaran wabah COVID-19. Di tengah animo masyarakat yang cukup tinggi, Masjid Ridnaul Bahri tetap menaati protokol kesehatan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Papua Barat, Safwan Ashari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Safwan. Mohon maaf, Kak. Videonya salah. Oh ya. Siap. Baik, terima kasih Mei dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari bahwa pada malam tadi telah dilaksanakan sholat tarawih berjamaah di Masjid Ridwanul Bahri, Pasarkan, Kabupaten Manokwari. Tidak hanya pelaksanaan sholat tarawih ini dilaksanakan di Masjid Ridwanul Bahri, namun ada beberapa masjid lain juga melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah serentak pada malam hari ini di Kabupaten Manokwari sendiri. Dan pada malam hari ini sendiri ada sejumlah umat muslim mengaku bahwa mereka sangat merindukan momentum ini, karena telah beberapa tahun yang lalu pelaksanaan sholat tarawih berjamaah di masjid dilarang karena anjuran dari Satgas COVID-19, sehingga mereka pada Sabtu malam kemarin,
semalam melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Waktu Indonesia Timur, dan jamaah yang melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah pada Masjid Ridwanul Bahri sendiri sekitar kurang lebih 1.500 orang, dan sekian, Mei. Baik, terima kasih Sofwan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Pengurus Masjid Ridwanul Bahri Manokwari. Berikut tayangannya untuk Anda. Tradisi ziarah kubur menjelang Ramadan 1443 Hijriah membawa berkah tersendiri bagi penjual bunga tabur, seperti tampak di kawasan tempat pemakaman umum atau TPU Kebun Cengkeh, Ambon. Keuntungan berlipat bisa didapat dampak meningkatnya kunjungan peziarah ke TPU. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Ambon, Dedi Aziz, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Dedi. Ya, terima kasih Mei, dan selamat siang Tribuners. Dapat kami laporkan bahwa memang animo suasana bulan Ramadan di Kota Ambon juga tidak kalah seru nih dari Kota Manokwari yang tadi disampaikan oleh rekan Safwan. Bahwa di Kota Ambon saat ini sudah sejak 3 hari yang lalu mulai bermunculan seperti tradisi-tradisi ziarah kubur seperti di daerah-daerah lainnya. Namun salah satu yang menarik perhatian yakni tradisi ziarah kubur di TPU Kebun Cengkeh di Ambon, ya, karena di TPU Kebun Cengkeh ini salah satu tempat pemakaman umum yang paling besar di Kota Ambon, salah satu yang paling besar juga, sehingga banyak tuh orang-orang yang berjualan bunga tabur di sekitarnya gitu. Bahkan memang kami sempat mewawancarai seorang penjual bunga, dia mengatakan bahwa memang keuntungan berlipat didapatkan di menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah kali ini. Dia menjual satu kantong bunga, satu kantong plastik kecil bunga seharga Rp5.000, padahal sebelumnya itu dijual seharga Rp3.000. Hal itu memang dilakukan karena tingginya animo masyarakat dalam menyambut bulan suci Ramadan dengan tradisi ziarah kubur di 1 minggu menjelang bulan suci Ramadan. Cara menjualnya pun berbeda dari sebelumnya, begitu Mei dan Tribuners. Karena memang sebelumnya kalau mereka hanya berjualan di lapak-lapak milik mereka di depan TPU, kali ini mereka bahkan menjajakan dagangannya, membawa kantong plastik kecil sampai ke perempatan gitu, sampai ke daerah jalanan gitu untuk menawarkan di masing-masing pengendara begitu. Saya pun sendiri waktu ditawarkan itu langsung pengen ziarah, padahal sebelumnya nggak pengen ziarah ya, langsung saya pengen ziarah gitu. Begitu Mei dan Tribuners. Ya, baik. Terima kasih Dedi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Jajaran Polres Manokwari menggelar kegiatan yang berkaitan langkah preventif dan edukatif terhadap muda-mudi di sepanjang Jalan Trikorawosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Langkah tersebut dibuat guna mencegah aksi balapan liar yang sering meresahkan masyarakat Manokwari saat melintas di ruas jalan tersebut. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Papua Barat, Safwan Ashari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Safwan. Ya, baik, Mei dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari bahwa pada Sabtu malam kemarin, jajaran Polres Manokwari tengah melaksanakan kegiatan yang dinamakan dengan kegiatan Seraba Manis, yang mana kegiatan ini menyasar pada
kaum muda-mudi yang sering nongkrong di sekitar Jalan Trikorawosi, Kabupaten Manokwari itu sendiri. Dan kegiatan ini dapat saya kabarkan bahwa bermula dari laporan masyarakat yang mana lokasi Jalan Trikorawosi tersebut sering dijadikan sebagai sirkuit oleh para pembalap liar di Kabupaten Manokwari, sehingga menyikapi hal tersebut, jajaran Polres Manokwari yang dipimpin langsung oleh Kapolres Manokwari turun untuk melaksanakan sosialisasi dan juga edukasi kepada kaum muda-mudi di Kabupaten Manokwari. Dan pada pantauan yang kami himpun di lapangan, pada pelaksanaan tersebut ada sejumlah personil Polda Papua Barat yang ikut nongkrong dan mungkin akan melaksanakan kegiatan balapan dan juga lain-lain di sekitar Jalan Trikorawosi, ikut ditegur oleh Kapolres Manokwari itu sendiri. Dan dapat saya kabarkan bahwa setelah ditegur, mereka juga diajak untuk meminum seraba sembari berdiskusi terkait dengan terkait dengan keselamatan dan juga sosialisasi terkait sosialisasi dan juga edukasi kepada mereka, begitu. Mei. Baik, terima kasih Safwan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Manokwari. Berikut tayangannya untuk Anda. Baik, jadi bukan karena awal bulan puasa, jadi memang berangkat dari banyaknya informasi dari masyarakat yang sampai kepada Polres Manokwari terkait seringnya terjadi balap liar di Manokwari, khususnya di daerah Sowi ini. Baik kami terima langsung dari masyarakat ataupun yang dilaporkan melalui 110. Oleh karenanya, mendasari itu kami dari Polres Manokwari ingin melakukan langkah-langkah preemptif, preventif, dan edukatif kepada masyarakat, khususnya adik-adik kita yang sering melakukan balap liar di daerah Sowi. Oleh karenanya mendasari itu ya di daerah Hosi ini. Kemudian mendasari itu kami terbersit untuk membuat suatu kegiatan yang sifatnya pencegahan, suatu kegiatan yang sifatnya edukatif kepada masyarakat melalui tugas pokok Polri yang dimiliki melalui fungsi sabara, melalui fungsi lalu lintas, dan kegiatan kepolisian yang positif lainnya. Tentunya gunanya adalah untuk pencegahan, menyapa adik-adik kita ini, kemudian mengetahui kepentingan. Kami akan kembali selesai jeda sejenak, Tribuners, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah
Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Pelaku pencurian kembali melakukan aksi di Indekos di Jalan Perintis Waidadi Baru, Sukarame, Bandar Lampung. Pelaku yang diperkirakan berjumlah 2 orang ini beraksi saat penghuni Indekos tidur. Tak tanggung-tanggung, kedatangan pelaku pada Rabu 30 Maret sekira pukul 3:30 waktu Indonesia Barat berhasil menggondol 2 unit sepeda motor. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Joviter Husin yang sudah terhubung bersama kami. Silakan Joviter. Baik, Mei, dapat saya sampaikan berdasarkan dari keterangan korban, kejadian pada hari Rabu dini hari tersebut sekitar pukul 3 menjelang subuh. Saat itu korban dan penghuni indekos lainnya sedang tidur sehingga tak menyadari kedatangan para pelaku. Adapun korban baru mengetahui motor tersebut hilang pagi hari saat hendak memulai aktivitas. Dan ternyata bukan hanya 1 unit motor, melainkan ada 2 sepeda motor yang dicuri pelaku. Aksi pelaku sendiri terekam kamera CCTV, di mana pelaku lebih dulu mengambil motor salah satu korban lainnya atau tetangga dari milik korban Nevrita. Selang 20 menit kemudian, pelaku ternyata kembali lagi dan menggasak motor milik korban. Atas kejadian tersebut, kedua korban telah melaporkan ke pihak kepolisian setempat.
Dan peristiwa tersebut juga telah dibenarkan oleh Kapolsek setempat yang saat ini sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengidentifikasi pelaku curanmor. Demikian, Mei. Ya, baik, terima kasih Joviter atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pihak terkait. Berikut tayangannya untuk Anda. Lihat di CCTV sih kehilangannya jam 3.50 pagi, tapi saya sadarnya itu pas jam 11 siang pas mau pergi keluar. Sebelumnya emang di grup kosan udah ada yang punya kosan pada ngasih kabar kalau ada motor hilang kan. Tapi pas nanya motor hilangnya di mana, belum ada yang jawab di grup. Jadi ya nyantai-nyantai aja di atas, belum turun ke bawah, belum ngecek motor segala macem. Kadarnya itu jam 11 siang pas mau keluar. Itu hari apa? Hari Rabu. Rabu kemarin. Iya, Rabu kemarin tanggal 30. Ada berapa motor Mbak yang hilang Mbak? Ada 2. Iya. Itu tahu jenis motornya apa aja tahu Mbak? Motor Beat semua. Beat semua ya? Kalau punya saya Beat tahun 2019. Itu 2 motor yang hilang itu bersamaan dengan pelaku atau bagaimana? Cuman selang waktu 20 menit. 20 menit. Pelakunya kalau dari rekam CCTV sama atau beda? Kalau dilihat di CCTV sih sama. Berapa orang itu? Kalau yang ambil motor tuh 1 orang, tapi kayaknya ada 2 deh, yang satunya nunggu di luar gitu. Nah, kalau gerbang sendiri saat itu? Seorang pria mabuk berinisial AN dikabarkan akan membakar rumahnya di Jalan Nusa Indah, Kompleks Padat Karya, Kelurahan Sungai Anda, Banjarmasin Utara pada Sabtu 2 April. Menurut pantauan, lokasi tersebut dipadati oleh warga yang penasaran, serta petugas kepolisian Polsek Banjarmasin Utara. AN yang memang mabuk telah diamankan di dalam mobil polisi. Kejadian yang menghebohkan warga sekitar ini juga ternyata sempat beredar di media sosial. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Banjarmasin Post, Nur Masrida, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Frida. Iya, rekan Mei yang ada di studio. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, pada Sabtu tanggal 2 April 2022 kemarin dapat dilaporkan bahwa seorang pria mabuk di Jalan Padat Karya Kompleks Nusa Indah RT 53 Kelurahan Sungai Andai Banjarmasin membuat onar lantaran dirinya berniat ingin membakar rumah yang dia tempati bersama sang ibu. Jadi aksi pria yang berinisial AN berusia 24 tahun ini sempat digagalkan oleh warga sekitar lantaran sang ibu yang berhasil meminta tolong kepada tetangga sekitar. Jadi pada saat saya berhasil memantau ke lokasi kejadian, nampak pihak kepolisian sudah berdatangan ke tempat kejadian tersebut, juga mengamankan AN serta barang bukti yakni 1 buah kompor minyak yang diduga sudah dia nyalakan sebelumnya. Jadi berdasarkan keterangan dari Babin Kamtibmas Kelurahan Sungai Andai, Aibda Andri S, kronologi saat itu bermula pada pagi sekitar pukul 10, di mana ibunda AN ini pulang dari pasar. Ketika dia ingin masuk ke rumah, rupanya AN sudah mengunci pintu dari dalam rumah dan berteriak dari dalam, mengatakan kepada sang ibu bahwa dia ingin membakar baju-baju miliknya, juga baju milik ibunya di dalam rumah tersebut. Diketahui ibunya sendiri memang tahu kalau anaknya sudah mabuk sejak Jumat malam, sehingga pada saat itu ibunya meminta pertolongan kepada warga sekitar. Dan pada saat itu warga juga berhasil membuat AN menghentikan aksinya. Nah, setelah pihak kepolisian juga datang ke TKP untuk mengamankan AN ini, sempat terjadi perdebatan yang cukup alot antara pihak kepolisian dan juga warga sekitar, lantaran AN ini diketahui adalah pemuda yang memang suka membuat onar di lingkungan tersebut karena dia sering mabuk-mabukan, sehingga warga meminta untuk AN ini supaya dipenjarakan oleh polisi begitu. Jadi di kesempatan yang sama sang ibu juga yang ada di TKP nampak tidak berdaya menghadapi desakan dari warga sekitar yang meminta anaknya
supaya dipenjarakan begitu. Nah, sebagai informasi bahwa AN sendiri sebelumnya pernah juga melempari kaca rumah warga sekitar saat dia mabuk. Bahkan salah satu tetangga yang tinggal di samping rumah AN ini memilih untuk pindah dari lokasi tersebut lantaran tidak tahan dengan kelakuan AN sebelumnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Rida atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Babin Kamtipmas Kelurahan Sungai Andai. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita ada menerima laporan dari warga masyarakat di Sungai Andai, khususnya di Komplek Nusa Indah RT 23, bahwa akan ada terjadinya pembakaran rumah oleh orang yang berpenghuni di tempat tersebut. Mendapatkan laporan tersebut, lalu Babin Kamtipmas mendatangi TKP. Pada saat itu PSK-nya sudah diamankan sama warga. Nah, itu menurut keterangan dari tetangga-tetangga di samping, itu memang orang itu mabuk, sudah mabuk mulai malam tadi mengganggu tetangga-tetangga yang ada di samping ini. Nah, tadi Bupati Oku Timur Lanosin Hamzah mendapatkan penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia sebagai inspirator pembagian dan penanaman cabai terbanyak dalam rangka pemberdayaan ekonomi pertanian rakyat. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh perwakilan Leprit bertepatan setelah Bupati Enos membagikan sebanyak 250.000 bibit cabai kepada keluarga penerima manfaat atau KPM di Balai Desa Karangmanik, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Sumsel, Edo Pramadi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Edo. Baik, rekan Mei, dapat saya laporkan bahwa dalam kegiatan tersebut Bupati Oku Timur mendapatkan penghargaan dari Leprit yang diserahkan langsung oleh General Manajernya di Desa Karangmanik, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur. Nah, dalam penyerahan bantuan itu, maksud kami penyerahan penghargaan itu juga, Bupati sebelumnya sudah menyerahkan sebanyak 250.000 bibit cabai kepada masyarakat, dan setelah itu Bupati juga langsung melakukan pengukuhan asosiasi petani cabai di Kabupaten Oku Timur. Nah, selanjutnya Bupati juga menjelaskan bahwa penanaman 250.000 bibit cabai itu ataupun pembagian bibit cabai itu juga akan nantinya dikawal terus oleh pihak pemerintah Kabupaten Oku Timur, yakni dengan memanfaatkan PKH dan penyuluh yang ada. Nah, selanjutnya dalam kegiatan tersebut juga ada perwakilan dari Ketua Cabang Bank Indonesia Provinsi Sumsel dan juga dihadiri oleh Kepala Bank Sumsel Babel Cabang Martapura Oku Timur. Dan di situ juga diserahkan berbagai alat pertanian kepada masyarakat. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Edo atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Bupati Oku Timur. Berikut tayangannya untuk Anda. BI sebagai pendukung utama untuk Oku Timur, dan yang kedua yaitu tentang pembagian bibit cabai 250.000 bibit dibagikan untuk menyulam program Sumsel Mandiri Pangan, dan itu tentu pemberian alat-alat peralatan pertanian yang didukung oleh BI sangat membantu sekali di acara ini. Dan yang ketiga adalah saya tidak pernah menyangka ternyata atas program yang diprakarsai oleh teman-teman dan kita semua yang ada di pemerintahan Oku Timur, saya ternyata mendapatkan penghargaan yang sangat luar biasa sekali bagi saya, karena ini dari lembaga Indonesia ya, prestasi Indonesia untuk dunia, dan hari ini saya mendapatkan piala, medali, dan pin. Terima kasih untuk semua. Ke depan Pak Bupati atas diraihnya penghargaan ini. Dalam perayaan penghargaan ini tentu ini menjadi sebagai tolak ukur saya agar saya ini lebih
mampu lagi, lebih giat lagi, lebih semangat lagi agar dapat mensejahterakan masyarakat yang ada di Kabupaten Oku Timur. Satu lagi Pak Bupati, ini kan penanaman 250.000 cabai Pak Bupati. Nah, bagaimana pengawalan kita agar cabai ini panennya maksimal Pak Bupati? PKH, di situ ada PKH, ada perhitani dari penyuluhnya yang membagikan, nanti ada PKH yang membagikan, itu yang di sebelah kanan yang berwarna merah hati, dan yang di atas tadi yaitu kita menggunakan perhitani sebagai penyuluhnya. Dan tadi sudah dilantik Asosiasi Petani Cabai Kabupaten Oku Timur. Masih lebih mulia. Dalam rangka sinergi kerjasama perluasan area tebu di Kabupaten Batang, PT Perkebunan Nusantara 9 atau PTPN 9 dengan pemerintah Kabupaten Batang melakukan penanaman tebu perdana di Desa Kuripan, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang pada Jumat 1 April. Kegiatan itu juga sebagai wujud mendukung program pemerintah, yaitu swasembada gula konsumsi tahun 2023. Penanaman tebu perdana dilaksanakan di area seluas 22,6 hektar. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jateng, Dina Indriani, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Dina. Silakan Ya, Dina baik. dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Mei di studio. Bisa saya laporkan, pemerintah saat ini sedang menggalakkan swasembada gula konsumsi pada tahun 2023. Nah, untuk mewujudkan hal itu, upaya yang dilakukan yaitu dengan perluasan area lahan di sejumlah daerah. Salah satunya adalah di Kabupaten Batang. Dan untuk mewujudkan hal itu juga, PT Perkebunan Nusantara juga menargetkan pada tahun 2022 dengan gula konsumsi sejumlah 1,1 juta ton, dan pada tahun 2023 sejumlah 1,3 juta ton. Nah, sebagai salah satu upaya penguatan perluasan lahan, yaitu dengan bersinergi bersama pemerintah daerah dan juga petani tebu dan juga masyarakat sekitar. Nah, selain itu juga akan dilakukan dengan perbaikan dari sisi on-farm dan juga sisi off-farm, serta kelancaran kredit perbankan dan juga transparansi dan komunikasi yang baik kepada petani tebu. Sementara itu, Bupati Batang Wi Haji juga sangat menyambut baik dengan perluasan kerjasama ini. Tentunya dari pemerintah Kabupaten Batang sendiri akan menyiapkan beberapa kecamatan, yaitu 5 kecamatan, yang dimana 5 kecamatan itu akan ditanami tebu sekitar 10 hektar per kecamatan. Hal itu sebagai upaya juga untuk mendukung program pemerintah swasembada gula konsumsi di tahun 2023. Sekian, Mei. Baik, terima kasih Dina atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara 3. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini di Desa Kuripan, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, PTPN Group memulai pertama kick off dari kolaborasi antara PTPN dengan seluruh stakeholder yang diinisiasi dan didukung oleh Bapak Bupati Batang, dan ini akan menjadi pola untuk kita bawa ke daerah-daerah lain. Dengan ini maka saya ingin sampaikan bahwa kolaborasi ini akan menghasilkan suatu prestasi nanti, di mana Indonesia pada tahun 2025 itu memiliki rencana jangka panjang untuk swasembada gula konsumsi. Kami PTPN Group atas arahan dari Bapak Menteri BUMN yang tentu saja beliau menjalankan tugas dan peran sebagai pemerintah untuk ke depan industri gula BUMN memberikan menjadi tulang punggung bagi kemandirian, bagi ketahanan gula nasional, di mana tujuannya adalah bukan semata-mata untuk kepentingan perusahaan, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengurangi ketergantungan dari impor gula, dan dengan kolaborasi ini akan meningkatkan dan harus meningkatkan kesejahteraan petani tebu.
Kasus jagal anjing yang terjadi di Blitar menyita perhatian dog lover di kota Surabaya untuk menggelar kegiatan positif. Mereka membagikan sejumlah kebutuhan kepada hewan mamalia berkaki 4 tersebut di sebuah shelter di Jalan Lakar Santri 3B Surabaya pada Sabtu 2 April. Terdapat 60 anjing dari berbagai jenis dirawat di tempat tersebut. Tak ketinggalan juga dilengkapi dengan penjaga seperti dokter hewan guna memastikan kesehatan dan keperluannya terjamin. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Surya, Febrianto Ramadhani yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Febri. Baik. Ya, jadi terima kasih. Jadi di kawasan tersebut yang dimiliki oleh Marta itu terdapat 60 anjing dari berbagai ras, itu berasal dari mereka-mereka yang terlantar atau mereka itu tidak terawat gitu ya, baik di kampung atau di jalan. Nah, kemudian dari shelter-shelter itu juga diberikan makanan, dokter, dan juga ketersediaan tempat gitu ya, apa ya istilahnya, biar mereka itu keperluan mereka itu terjamin. Dan juga di samping menggelar aksi sosial kepada anjing juga dilakukan bagi-bagi sembako bagi masyarakat sekitar gitu. Dog Lover Surabaya Lulu mengatakan karena adanya kasus di Blitar tersebut itu membuat hatinya tergerak dan peduli kepada hewan anjing. Menurutnya di sini ada anjing-anjing yang terlantar di jalan atau di kampung, dan dari hal itu membuat kepeduliannya itu merasa tergerak dan membagikan aksi sosial itu dalam bentuk makanan. Dia juga kasihan gitu pada hewan tersebut, ujarnya. Lulu bersama rekan-rekannya membagikan donasi selain makanan juga obat-obatan, vitamin, aneka camilan, dan pada kesempatan yang sama juga membagikan sembako gitu ya, makanan-makanan pokok seperti beras, minyak, dan lain sebagainya pada masyarakat. Ini aksi sosial baru sekali. Dengan kasus Blitar, dia harap masyarakat lebih peduli, terlepas ada dokter yang merawat atau donatur gitu ya. Kegiatan ini sekaligus dalam rangka ulang tahun Mercy itu. Mercy itu hewan peliharaannya Lulu itu ya, anjing ras bulldog gitu ya, yang ketiga gitu ya. Sementara itu dari pemilik shelter, Marta mengungkapkan rasa sayangnya yang begitu tinggi pada hewan anjing. Menurutnya hewan juga memiliki rasa sakit saat mendapat perlakuan yang tidak layak. Kasihan juga kalau disiksa, apalagi terlantar. Anjing bisa menangis kalau dianiaya. Hewan itu tahu rasanya disiksa dan dibunuh, paparnya. Dirinya juga berpesan kepada masyarakat agar tidak menjadikan anjing sebagai hewan konsumsi. Mereka bukan hewan ternak, mereka adalah hewan peliharaan. Pungkas Marta yang sudah menggeluti pelihara anjing sejak tahun 2013. Demikian yang bisa saya laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Febrianto atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang dog lover Surabaya. Berikut tayangannya untuk Anda. Kasihan lah orang-orang, donasinya kan sekarang apa namanya? Berkurang. Corona itu loh kan berkurang, jadi saya bantu untuk ngasih makan di shelter-shelter ini. Iya, dengan kasusnya Blitar itu, jadi ngadakan seperti gini lah, biar orang lebih peduli terhadap anjing terlantar. Anjing Sekali. Sembako. Oh, sembako, makanannya anjing, snack-snack, vitamin gitu. Obat-obatan juga ya? Iya. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda selesai jeda sejenak, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan. Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini
dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan tentang hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apa. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Taman Migas Tuntelani yang berada di Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau menjadi pusat kunjungan warga saat akhir pekan. Taman ini baru saja diresmikan pada Januari 2022 lalu oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad. Keberadaan taman ini juga merupakan salah satu upaya untuk menunjang indeks kebahagiaan di Kepulauan Riau. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Batam, Rahmatika, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rahma. Baik, terima kasih Mei, dapat dilaporkan langsung bahwa Taman Migas Tuntelani ini baru saja resmi berdiri di Kota Tanjung Pinang pada Januari 2002 lalu. Saat ini, tepatnya pada akhir pekan, pengunjung ramai mengunjungi Taman Migas Tuntelani. Taman Migas Tuntelani ini berada di sekitar Pulau Dompak, di mana untuk akses menuju ke Taman Migas Tuntelani ini, masyarakat akan melewati jembatan Dompak yang hanya ada satu di Kota Tanjung Pinang. Nah, Taman Migas Tuntelani ini diketahui merupakan satu-satunya taman yang memiliki fasilitas bermain anak-anak yang lengkap, karena memang Taman Migas Tuntelani ini baru saja resmi berdiri, sehingga banyak sekali pengunjung yang membawa anak-anaknya untuk menikmati akhir pekan di Taman Migas Tuntelani. Diketahui sendiri bahwa Taman Migas Tuntelani ini merupakan taman yang diupayakan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang sebagai taman untuk menunjang peningkatan indeks kebahagiaan di Provinsi Kepulauan Riau, di mana indeks kebahagiaan di Provinsi Kepulauan Riau sendiri menempati posisi ke-6, yang mana menempati posisi ke-6 indeks kebahagiaan yang menjadi pertama di tingkat nasional. Nah, untuk masuk ke Taman Migas Tuntelani di Kota Tanjung Pinang ini sendiri tidak ada biaya masuk. Pengunjung cukup membayar parkir saja di Taman Migas Tuntelani ini. Kemudian bagi pengunjung yang ingin berkunjung ke Taman Migas Tuntelani ini, di sini juga disediakan jajanan atau pedagang yang berjualan di sekitar Taman Migas Tuntelani. Kemudian Taman Migas Tuntelani ini akan ramai pada sore hari menjelang ke malam hari untuk pengunjung yang ke Taman Migas Tuntelani ini. Biasanya untuk pada akhir pekan, baik pun pada bulan Ramadan ini, untuk ngabuburit biasanya selain di Jembatan Dompak, Taman Migas Tuntelani ini ramai juga dikunjungi oleh warga di Kota Tanjung Pinang. Sekian laporan dari saya. Baik, terima kasih Rahmatika atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Tidak semua pihak menikmati transformasi angkutan umum di Jakarta. Misalnya pedagang Blok M Mall yang menjadi korban dari perubahan drastis transformasi angkutan umum di Jakarta. Pasalnya, kini Blok M Mall yang berada di bawah terminal Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tampak sepi. Dari ratusan toko yang berjejer, hanya sekira 10 troli toko yang terbuka. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Warta Kota, Desi Selviani, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Desi. Ya, baik. Terminal Blok M sendiri dulu sempat berjaya di era kendaraan mikrolet dan Metro Mini dan Kopaja gitu. Tapi belakangan ini kondisi itu ketika ada transformasi Transjakarta, terminal Blok M mulai sepi karena setiap orang bisa transit di manapun. Nah, itu ternyata berdampak besar bagi para pedagang di
Mall Blok M yang letaknya persis berada di kolong terminal Blok M. Saat ini pedagang sendiri mengaku kesulitan mendapatkan pelanggan, pembeli untuk menjual barang dagangan mereka. Misalnya saja salah satunya toko tas yang diusahakan oleh Alfian itu sudah mulai sepi sejak hampir 5 tahun terakhir, apalagi ditambah dengan kondisi pandemi COVID-19, kemudian juga jual beli online. Meskipun saat ini mall terhubung dengan stasiun MRT, namun itu tidak berdampak signifikan terhadap penjualan. Karena sepinya, akhirnya Alfian sendiri banting harga untuk menjual barang-barang dagangannya. Misalnya saja, dulu dompet-dompet yang bisa dijual seharga 110.000, sekarang dijual 50.000. Koper-koper juga dijual dengan harga 180 hingga 200.000 untuk mengejar target pembeli online. Namun karena pembeli sepi atau orang yang melintas sepi, hal itu tidak berdampak signifikan pada penjualan dari toko Alfian sendiri. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih Desi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang pedagang. Berikut tayangannya untuk Anda. Itulah. Pengaruh apa aja tuh, Pak? Pengaruh ya semenjak COVID ini. COVID ya, Pak ya? Berarti udah 2 tahun ini. Kalau di Blok M Mall ini paling-paling kalau yang bagian di dalam sini paling 10 toko. Di sisa 10 toko dari? Selain pandemi ya banyak. Ya pertama ya semenjak kalau buat pedagang sih semenjak online. Oke. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Misa Desirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.